Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada semester genap ini kita dapat dipertemukan dalam perkuliahan komputer akuntansi. Dan semoga teman-teman dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Dan tidak lupa selawat beriringan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman, kelas pagi hari ini adalah kelas 4A yang jumlah mahasiswanya ada berapa ini? Ada 32 orang ya. 32 orang yang sekarang ada di sini adalah 30, di luar saya 29. Jadi ada beberapa orang lagi teman kita yang belum. Tolong di reminder ya teman-teman. Ya, di sini sudah ada ketua atau belum teman-teman? Ketuanya sudah ada atau belum? Sudah ada. Sudah, Pak. Oh, sudah. Siapa? Dewi. Ya, mana ketuanya? Saya, Pak. Oh, Dewi Sabila Prastia. Oke. Baik, Dewi, nanti ada beberapa tugas yang akan kamu lakukan di akhir perkuliahan kita. Nanti kamu tolong japri saya langsung ya, di WA ya. Baik, Pak. Oke. Baik, teman-teman, pada pagi hari ini kita akan berkenalan dulu sebentar. Habis itu kita lanjutkan menjelaskan materi perkuliahan. Dan kalau tidak selesai, minggu depan kita lanjutkan, gitu ya. Nah, seperti pepatah yang bilang gitu ya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, maka sangat afdol pada hari ini kita berkenalan dulu teman-teman, gitu ya. Saya perlu pengenalan lebih lanjut kepada teman-teman hari ini dan juga nanti saya akan memperkenalkan diri. Tujuannya supaya teman-teman kenal teman-teman kuliah dengan siapa, dan saya juga kenal, saya mengajari dari kelas mana. Nah, ini masih baru semua ya, kelas semester ini tahun kedua ya, tahun kedua kalian ya. Ya, tahun kedua ya, di semester 4, dan saya sepertinya tidak pernah mengajar kalian. Baik teman-teman, untuk pengenalan hari ini teknisnya adalah silakan teman-teman sebutkan nama lengkapnya siapa, panggilan, lalu asalnya dari mana, serta tinggalnya di mana. Oke ya. Nah, bisa jadi kan dia tinggal di Jakarta, tetapi kan bukan asli Jakarta. Jadi saya butuh asalnya dari mana. Clear ya? Oke. Saya share screen sembari saya ngambil absen. Jadi di sini itu ada ya 33 orang ya. Arti kalau 33 orang itu di grup 33 sudah masuk saya, artinya ada satu orang yang belum masuk ya. Coba Dewi nanti diinformasikan ya siapa yang belum masuk itu, satu orang lagi. Oke, pertama saya pengen kenalan sama Nur Laila Indah Lestari. Silakan.
Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Lestari. Sebentar, Biasanya. sebentar. Oke, nanti perkenalan silakan on cam semua ya. Jadi saya tahu orangnya yang mana. Silakan. Diulang ya, Pak. Ya, silakan ulangi. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Lestari. Biasanya dipanggil Laila. Asalnya dari Bekasi, Pak. Tinggalnya juga lagi di Bekasi. Oke. Salam kenal ya, Nur Laila ya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya Alista Pristantika Nurkolifah. Iya Pak, saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alista. Saya tinggal di Jakarta Timur di Klender Buaran. Aslinya juga di sini Pak. Oke, asli Jakarta ya. Iya betul. Oke. Lanjutnya Intan Kusuma Dewi. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kusuma Dewi. Saya asalnya dari Tangerang, tinggal juga di Tangerang. Selanjutnya Safa Tania Salsabila. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Safa Tania Salsabila. Asalnya dari Tangerang, tinggalnya juga di Tangerang. Oke, selanjutnya Muhammad Ginanjar Bagja Santoso. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ginanjar Bagja Santoso. Biasa dipanggil Ginanjar, asal Jakarta, tinggal juga di Jakarta, Pak. Terima kasih. Jakarta ya. Selanjutnya Raudatul Zana. Raudatul Zana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roda Tuzana, biasa dipanggil Ana, tinggal di Tangerang, asal juga dari Tangerang, Pak. Oke. Selanjutnya Dewi Sabila Prasetya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Sabila Prasetya. Saya dari Jakarta. Asal Jakarta, tinggal di Jakarta. Asli Jakarta, Betawi. Enggak, saya orang Jawa. Oke. Jawa. Jawa mana? Jawa Timur, Pak. Oh, Jawa Timur. Oke, selanjutnya ada Rizky Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nanda, dipanggilnya Dias. Asal dari Jakarta, tinggal di Jakarta. Oke. Amanda Yulia Utami. Amanda Yulia Utami ada, teman-teman? Iya, Pak. Ada. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Yulia Utami, biasa dipanggil Manda, tinggal di Depok, asal dari Depok. Oke. Aisyah Putri Maulana. Saya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Maulana. Tinggal di Jakarta Timur, Ciracas. Asli Jakarta juga? Iya. Oke, siap. Baik, Dera Azkia Anwar. Iya, Pak. Saya. Mm-mm. Ya, perkenalkan, nama saya Dera Azkia Anwar. Tinggal di daerah Tangerang Selatan, asalnya juga dari daerah Tangerang Selatan. Daerah mana tadi? Tangerang Selatan. Oh, Tangsel. Iya. Oke, lanjut Dea Suci Wulandari. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Dea Sucilandari. Biasanya dipanggil Dea. Asal dan tempat tinggal di Tangerang. Di Tangerang ya. Oke. Iya. Selanjutnya Amanda Yulia Utami. Saya sudah, Pak. Oh, udah ya. Sorry. Oke. Cindy Yuliana Harahap. Iya Pak, saya. Tapi maaf Pak, sebelumnya saya izin on cam. Cam, soalnya laptop saya error. Terus ini HP juga kameranya hitam semua Pak kalau on cam. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Iya, perkenalkan Pak, nama saya Cindy Yuliana Harahap. Saya tinggal di Bekasi Pak. Asal? Panggil. Medan? Iya,
Orang tua saya dua-duanya orang Medan. Oke, Medan ya. Ya, salam kenal Cindy. Selanjutnya kita lanjut ke Hasbialah Nur Fikri. Ya, perkenalkan nama saya Hasbialah Nur Fikri, biasa dipanggil Hasbi, asal dari Tangerang, tinggal juga di Tangerang. Oke, di Tangerang ya. Bentar. Oke, kita lanjut Rifko Aulia Murtadha. Ya Pak, Hmm. kenalkan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan nama saya Iko yang Berpaldo. Tinggal saya di Jakarta Timur, Cawang Pak. Hmm. Asalnya dari mana? Asal kalau lahir sih Jakarta Pak, Lahirnya di mana? Jakarta, Oh, Jakarta. Kalau orang tuanya dia di mana? Sumatera Pak, Oke, Sumatera luas. Sumateranya di mana? Sumatera Barat Pak. Oh, Sumatera Barat. Iya, Sumatera Baratnya di mana? Yaman Pak. Oh, Pariaman. Masih sering pulang kampung nih? Jarang Pak, Bahasa Minang bisa? nggak bisa Pak. Oh, nggak bisa. Ngerti. Sayang banget ya. Oke, kita lanjutkan ke Aryo Alamsyah. Baik Pak, hadir Pak. Ya. Nama lengkap Aryo Alamsyah, biasa dipanggil Aryo. Asal itu dari Padang juga Pak. Terus asal tinggal dan lahir di Jakarta Kak. Oke, Alamsyah itu orang Padang biasanya. Cuman ada unsur-unsur Aryo itu Jawa jadinya ya. Ya gitu Jawa lah Pak. Sunda jadi Jawa Sumbar jadinya ya. Ya, Jadi ini orang tua di Padang atau di sini? di sini Pak. Oh, di sini. Oke. Ya. Padangnya di mana tadi? Saya lupa Pak, udah jarang banget soalnya. Namanya lupa. Bahasa Minangnya juga nggak bisa ya? Nggak bisa tapi mengerti Pak. Oh, mengerti ya. Oke, kita lanjutkan ke... Bentar. Muhammad Rizky Maulana. Ya Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Maulana, biasa dipanggil Mau. Saya tinggal di Jakarta Barat, asalnya juga dari Jakarta Pak. Ini yang asli Jakarta ini memang kalian asli Jakarta atau orang tua kalian yang rantau? Rantau, Pak. Oh, perantau semua kan ya? Ya, nanti Iya. kalau misalnya saya tanya asalnya dari mana, ya kamu merujuk kepada kampung orang tuanya ya. Ya, ini Maulana, kamu orang tuanya dari mana? Biasanya kalau setahu saya asli Jakarta itu kan orang Betawi ya? Iya Pak, saya dari Betawi. Oh, Betawi asli. Iya Oh, Pak. oke, siap. Nabila, sorry. Tadi Maulana ya? Iya, Nabila Lestari Saadah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Lestari Saadah. Asal orang tua Jawa Sunda, tinggal di Tangerang. Oke, kolaborasi ya. Selanjutnya Wening Pamulatsih. Ini orang Jawa banget nih kayak namanya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wening Pamulatsih. Asal saya dari Jawa, tinggal di Cikarang Selatan. Orang tua di? Di Jawa Pak, dua-duanya Jawa Tengah. Oke, di Jawa. Artinya anak kos? Iya, saya ngekos. Oh, kos. Tapi tinggalnya di Cikarang Pak. Ya, kosnya di Cikarang sama tante Enggak, atau kosnya di Jakarta. Di Cikarang tempat siapa? Orang tua kan ngerantau ke sana. Oh, tadi katanya orang tua di Jawa. Enggak, asal orang tuanya di Jawa Tengah, terus ngerantau ke Jawa Barat di Cikarang. Oh, siap. Baik. Kayak tadi itu si Wening ya. Kita lanjut ke Saifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya izin dua berangkat. Iya. Nama saya Saifullah, saya asli Jakarta Selatan. Asli Jakarta dah. Saya tinggal di Tangsel. Oke, ini kenapa on cam nih? Yang satu bakal mic, Pak. Kenapa? Yang satu bakal suaranya bakal mic. Yang satu bakal ini layar. Soalnya juga kagak ada suaranya di laptop. Oke, siap.
Oke, kita lanjutkan ke Lia Barkah. Lia Barkah. Iya, Pak. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Barka, dipanggil Lia, asal Jakarta, tinggal di Pademangan. Oke, di Pademangan. Lanjut Sabrina Nurfala Hasanah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Nurfala Hasanah, biasa dipanggil Gina. Asal saya dari Tangerang, tinggalnya juga di Tangerang, Pak. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke Muhammad Hardiansah. Muhammad Hardiansah. Ya, baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hardiansyah, biasa dipanggil Hardi. Asal orang tua Sunda, Pak. Terus saya tinggal di Jakarta Utara. Oke, Sundanya di mana? Di Serang, Banten. Kalau ibu, kalau ayah di Kuningan, Jawa Barat. Oke, siap. Lanjut si Cynthia Putri Samarta. Cynthia Putri Samarta. Ada Cynthia Putri Samarta? Ada, Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Samarta, tinggal di Kebayoran Lama, asalnya dari Palembang. Oke, Palembang. Orang Kitogalo ya. Iya, Pak. Yang di latar kamu itu sudah mempresentatifkan jembatan, itu memang jembatan ini enggak ya? Jembatan Ampera enggak ya? Terima kasih, Pak. Bukan. Oh, bukan ya. Hampir mirip ya. Oke, kita lanjutkan ke Muhammad Alkaf Maulana. Muhammad Alkaf Maulana. Ada, Pak. Ya, mana? Saya. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Alkaf Maulana, biasa dipanggil Alkaf. Saya tinggal di Pancoran, Jakarta Selatan. Saya juga asli Jakarta, Pak. Orang tua juga asli Jakarta. Oh, asli Jakarta ya. Oke, kita lanjut ke Muhammad Farid Kurnia. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Kurnia, bisa dipanggil Farid. Orang tua asli Sawangan, Pak. Sawangan itu di Tangerang Depok, ya? Pak. Depok. Oke. Oke. Lanjut ke Nabila Martina Putri. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Nabila Martina Putri, bisa dipanggil Nabila, asal dari Tangerang Selatan, tinggal juga di Tangerang Selatan, Pak. Oke. Lanjut kita ke Alfi Mutia Putri. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Alfi Mutia Putri, dipanggil Alfi. Tinggal di Tangerang Selatan. Kalau asal orang tua saya Jawa Betawi, Jawanya Cilacap. Jawa Betawi ya. Fadli Alfarizi. Ya, perkenalan Pak. Perkenalkan, nama saya Fadli Alfarisi. Saya tinggal di Petukangan, Pesanggerahan, asal juga dari situ, Pak, asli Jakarta. Oke, asli Jakarta. Muhammad Aros Yidul Fikri. Pak, perkenalkan, nama saya Muhammad Aros Yidul Fikri. Saya asal dari Betawi asli. Terus tinggalnya di Jakarta Selatan di Ciledug, Pak. Oke, selanjutnya Michel Alif Akbar, RH. Kendala jaringan, Pak. Oh, kendala jaringan. Emang lokasinya lagi di mana dia nih orang? Nggak tahu, Pak. Rumahnya di Tebet, Pak, tapi emang wifi-nya kadang-kadang suka kayak gitu. Gitu. Kalau misalkan pagi gitu ya, kadang-kadang wifi-nya tuh pasti kandet-kandetan gitu, Pak. Coba ini dia segera konfirmasi ke saya alasannya kenapa gitu, biar saya tahu. Ya, tolong bantu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, kita lanjut ke Nur Habibah Batubara. Nur Habibah Batubara ada?
judul artikelnya, kemudian tahun terbitnya, kemudian penulisnya siapa. Bapak Nur Habibah udah saya chat cuma belum balas. Oke. Artinya tidak ada konfirmasi ya. Yang tidak ada konfirmasi artinya saya anggap tidak hadir ya teman-teman. Kalau si apa namanya tadi Mitchell itu dia ada konfirmasi nggak sama siapa tadi? Sama Sabrina. Tadi itu dari Wening sih Pak, Wening yang menghubungi. Oke. Jadi Wening tadi diinformasikan sama dia deh. Kan tadi kan saya telepon Pak, kan WA-nya checklist 1 terus katanya lagi jaringannya lagi ngendet gitu Pak. Makanya saya telepon seluler. Oke, suruh segera masuk ya. Iya Pak, ini udah. Sudah bisa dipahami ya teman-teman ya untuk tugasnya ya. Jadi 10 artikel ini adalah minimal. Kalau teman-teman mau lebih 20, 30 ataupun 100 itu silakan tergantung teman-teman. Untuk tugasnya nanti dikumpulkan di Google Drive ya. Jadi saya kelas untuk membuat Google Drive nanti disimpan di link profile di Google di WA. Jadi nanti teman-teman silakan dikumpulkan di WA. Oke, absen kita sudah teman-teman. Yang satu lagi nggak ada kabar, artinya tidak hadir. Baik teman-teman, ini saya sudah kenalan semua sama teman, rata-rata masih di daerah Jabodetabek semua ya tinggalnya ya. Jadi memang tidak ada yang dari luar kota gitu ya. Memang saya lihat dari UHAMKA itu rata-rata banyak mahasiswanya dari Jabodetabek dan perantau seperti itu ya, orang tuanya dulu ya. Oke, itulah Indonesia ya teman-teman, sangat beragam ya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin saya akan berkenalan diri juga. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Agus Abdurrahman yang sudah mana ya? Mudah-mudahan kita semua teman-teman ya, dan kita ketemu lagi di jam waktu yang sama. Demikian kita akhir saja. Alhamdulillah. Oke, ini slide saya sudah muncul teman-teman? Sudah Pak. Udah, oke. Jadi teman-teman, perkenalkan, nama saya Andi Amri. Teman-teman dapat panggil saya, sebenarnya saya itu paling malas ya dipanggil Bapak ya. Karena saya sebenarnya jarak, kalian ini rata-rata umurnya kelahiran tahun berapa? 2002 Pak. 2002. Aduh, 2002 Pak. 2002 ya, 2002. Sebenarnya enaknya panggil Abang, cuman karena kita ini dalam dunia akademisi gitu ya, ya mau tidak mau ya jadi panggil Bapak gitu ya. Ya tidak masalah teman-teman. Di sini saya lahir di Kuala Tungkal teman-teman, itu tepatnya di Provinsi Jambi. Tetapi saya aslinya orang Padang, orang Sumatera Barat, tepatnya di Pariaman teman-teman. Nah untuk alamat domisili saat ini saya ada di Bekasi di Perumahan Harmoni Residen. Ini saya sementara kos gitu ya di tempat paman saya. Biasanya saya kos di Lebak Bulus di Jakarta Selatan. Nah, untuk email sendiri, email, HP, nomor WA ini bisa teman-teman catat kalau ada keperluan, mau nanya apa-apa silakan gitu ya. Dan untuk sosial media saya gitu ya, di sini ada Instagram, LinkedIn dan Facebook. Kalau teman-teman mau meramaikan Instagram saya silakan gitu ya, biar semakin banyak follower saya gitu ya. Nah, silakan gitu ya. Nah, untuk suku saya ya Tanjung ya. Kalau orang Minang itu nggak hanya Minang aja sukunya, tetapi ada suku di embel-embelnya. Kalau di orang Melayu Medan atau orang Sumatera Utara kan juga ada marga istilahnya ya, Harahap, ada Nasution. Kalau di Padang juga ada. Saya itu Tanjung. Nah, itu. Kalau untuk basic pendidikan sendiri teman-teman, itu saya
sempat berpindah-pindah ya. SD saya itu sempat berpindah-pindah. Cuman ini SD terakhir saya di ijazah saja. SD saya pernah sempat di Bengkulu, di Provinsi Bengkulu. Saya pernah sekolah dari SD sampai kelas 4. Lalu kelas 5 dan 6 saya tamatkan di SD ini. SD, SMP, SMA saya tamatkan di Pariaman. Gitu ya teman-teman, di Pariaman. Dan SMA saya SD, SMP, SMA di Pariaman. S1 saya itu di salah satu kampus negeri yang ada di Padang. Nah, dengan jurusan manajemen. Lalu habis S1 saya merantau lalu bekerja di perusahaan Astra. Tepatnya di asuransi Astra Buana itu kurang lebih 3 tahun lebih, teman-teman. 3 tahun lebih, sembari saya melanjutkan S2 di Universitas Pancasila dengan jurusan yang sama juga. Begitu. Jadi kalau berbicara pengalaman kerja, saya itu kurang lebih 5 tahun di perusahaan, itu baik di Padang maupun di Jakarta, dan sebagai tenaga pengajar dosen itu masih baru September 2021. Begitu. Itu pengenalan singkat dari saya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke RPS dan kontrak pembelajaran kita pada hari ini? Cukup jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Jelas ya. Nanti Jelas, Pak. nanti kalau misalnya ketemu di jalan, ya jangan lupa disapa atau disapa aja. Pak Andi ya, nggak apa-apa, silakan kalau ketemu kita di mana gitu ya, di mall atau dimanapun itu. Nah, ini saya mau bertanya sama teman-teman, ini kan teman-teman semester 4, ya masuknya di masa pandemi. Apakah teman-teman sudah bertemu langsung selama ini? Sudah. Sudah, Pak. Sudah belum? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Jadi Sudah, Pak. waktu semester kemarin itu mata kuliahnya online atau offline? Online, Pak. Online, Pak. Oh, online semua? Iya. Iya, Pak. Iya, Semester Pak. kemarin ada wacana buat offline, buat mata kuliah praktikum, tapi nggak jadi, Pak. Oh, semester ini gitu? Semester kemarin. Oh, praktikum apa? Praktikum qiraat, Pak. Oke, semester ini ada yang rencana offline? Kalau itu ada, Pak. masih belum tahu, Pak. Belum tahu, Kalian Pak. berapa semester? Berapa SKS sekarang? 24, Kak. 24, Pak. Oke, 24 ya. Full juga ya. Artinya pasti banyak yang 2 SKS ya. Iya, Pak. Oke. Baik, teman-teman, kalian kan sudah ngambil pengantar akuntansi ya? Iya kan? Sudah, Pak. Nah, Iya, Pak. pengantar akuntansi waktu itu ngambilnya sama siapa? Sama Bu Fatma Yeni. Bu Fatma Yeni ya. Itu kondisinya dalam pandemi juga ya, dipertemukan virtual ya. Oke, baik teman-teman. Ini kan kita mata kuliahnya komputer akuntansi. Jadi dasarnya kan sebenarnya teman-teman sudah dapat ya di pengantar akuntansi. Waktu pengantar akuntansi, Ibu Fatma ngajarin perusahaan jasa saja atau include sama perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur? Jasa aja, Pak. Oh, perusahaan jasa saja ya. Oke, baik. Jadi di komputer akuntansi ini nantinya teman-teman, kita ada 2 perusahaan. Ada perusahaan jasa dan ada perusahaan dagang. Jadi perusahaan jasa itu dimulai dari pertemuan pertama sampai sebelum UTS. Setelah UTS itu perusahaan dagang. Jadi mau tidak mau teman-teman saya minta nanti belajar mandiri ya untuk perusahaan dagang ya. Ya, belajar mandiri untuk perusahaan dagang dan ya butuh effort yang lebih ya karena teman-teman tidak belajar di Ibu Fatma gitu. Karena waktu saya S1 dulu teman-teman pengantar akuntansi itu include kedua-duanya.
ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan dilanjutkan di pengantar akuntansi 2. Itu pengantar akuntansi 2 itu perusahaan manufaktur. Tapi berhubungan kalian perbankan syariah, mungkin Ibu Fatma punya alasan tersendiri yang hanya mengajarkan kalian perusahaan jasa saja, gitu. Tetapi saya tidak mau memperkecil skop, jadi saya ingin memperbesar skop dan menambah perusahaan dagang seperti itu. Jadi saya minta tolong teman-teman nanti belajar ya untuk perusahaan dagang karena ada beberapa bagian yang berbeda. Sisanya sama kok gitu. Gitu teman-teman. Apa lagi ya? Oke, ini kan kita belajar komputer akuntansi, tentu dia banyak praktikumnya, banyak praktek langsung teman-teman. Saya minta teman-teman waktu perkuliahan saya, mulai minggu depan sih kayaknya, itu pakai komputer atau pakai laptop masing-masing. Ya, ada ya? Ada teman-teman? Ada ya? Insya Allah semoga teman-teman semuanya sudah ada laptop ataupun komputer, tidak masalah. Intinya ketika kita kuliah berlangsung nantinya, saya akan menjelaskan bagaimana step by step-nya. Lalu saya akan memberikan soal dan soal itu silakan teman-teman kerjakan. Kerjakan langsung di hari itu. Nah, nanti kalau nggak selesai bisa jadi di PR-kan. Nah, nanti ketika dikerjakan teman-teman ngerjain langsung di ininya, di laptopnya gitu. Gitu. Kalau misalnya enggak kan nanti teman-teman nggak ngerti jadinya. Gitu. Satu lagi teman-teman, itu ngerjain memang sendiri-sendiri, nggak ada istilah berkelompok. Begitu. Oke, ada kendala nggak sama laptop atau komputer gitu? Silakan disampaikan saja teman-teman. Paling kadang-kadang lemot, Pak. Apanya lemot? Laptopnya. Oke, nggak apa-apa. Asalkan masih bisa dipakai, teman-teman. Ya. Karena kita kan situasinya pandemi kayak gini ya. Jadi, ya begitu teman-teman. Kalau saya dulu sih, waktu kuliah komputer akuntansi itu langsung di lab-nya. Gitu. Di lab komputer. Tapi BTW kalian kalau misalnya disuruh offline, kalian berminat nggak? Minat, Pak. Minat ya? Minat, Pak. Minat, Pak, dari Bamba. Oke, tapi kalian udah pernah ke kampus sebelumnya? Udah pernah, Pak. Sering, Pak. Udah, Pak, sering. Oh, maksudnya ketemu cuman untuk ketemuan teman gitu ya, bukan untuk kuliah ya? Iya, Pak. Jadi semester kemarin seperti Ibu Elin, kalian udah kuliah sama Bu Elin belum ya? Udah, Pak, sekali. Ibu Elin, Pak Arhamad itu kalian nggak tatap offline langsung? Pernah offline tapi sekali. Oh iya. Oke lah, nggak apa-apa teman-teman. Jadi kita nikmatin aja ya prosesnya ya. Nggak apa-apa kita pelan-pelan asal tujuan kita dalam berkuliah ini lancar gitu ya. Oke teman-teman, itu jadi yang paling penting kalian harus pakai komputer atau laptop karena ketika kalian Zoom pakai, ya terserah kalian mau Zoom-nya pakai handphone, tapi ketika saya ngasih tugas itu kalian kerjakan. Nah, baik, saya akan jelaskan teknisnya teman-teman. Ini kan mata kuliah komputer akuntansi itu ditempuh oleh semester 4 ya. Sorry, ini salah. Semester 4 itu teori 1 SKS dan praktek 1 SKS. Gitu ya. Ini nggak perlu. Nah, ini materi-materi penting yang perlu kita pelajari nanti. Bahwasanya ada 3 aplikasi yang kita akan pelajari, teman-teman. Itu pertama, melakukan pencatatan akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Ya. Kedua, menggunakan Zahir Accounting. Dan ketiga, menggunakan program Mayop. Nah, itu. Jadi, tidak mau, kita nanti akan menggunakan aplikasi Zahir dan Mayop yang ini ya, teman-teman, yang trial, yang hanya berlaku
Biasanya kan ada beberapa trial itu 1 bulan dan ada yang sampai 3 bulan. Saya sudah tanya sama dosen sebelumnya, itu katanya trial bisa 3 bulan gitu. Nah, nanti kita coba yang trial. Kalau menggunakan yang ori, teman-teman, ya itu kan ya mahal ya teman-teman. Saya tanya sama teman saya, itu yang asli yang ori itu 7 juta katanya. 7 juta. Makanya saya nggak tahu apakah di labnya perbankan syariah itu sudah ada aplikasi ini ataupun tidak, saya kurang tahu. Soalnya ketika saya kuliah dulu teman-teman, aplikasi ini sudah disediakan di komputernya. Tapi ya aplikasi lama, udah jadul banget sih gitu ya. Ya mungkin waktu masa saya memang udah jadul ya. Saya dulu kuliah S1-nya tahun berapa ya? Aku mengambil kuliah ini 2014 dulu gitu ya. Gitu. Nah, jadi nanti kita akan berbicara bagaimana cara mendownload Zahir, Mayop gitu ya tentunya. Nah, saya mau nanya lagi nih. Teman-teman di sini anak IPS atau anak IPA? Berapa orang anak? IPS, IPA, Pak. IPA. Suaranya lebih banyak IPA, lebih banyak IPS. IPS. Oh, lebih banyak IPS ya? IPS. Siap, IPS. SMK ada SMK akuntansi ada nggak? SMA, Pak, SMA. SMK ada, Pak, ada SMK. Akuntansi, Pak. Ya, SMK akuntansi ada ya? SMK teknik nggak ada ya? SMK teknik nggak ada ya? Saya takut nih SMK teknik tiba-tiba kok bisa masuk perbankan atau bisa masuk jurusan ekonomi, itu kan ya nggak linear banget ya. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian sudah anak IPS, itu tentu kalian sudah punya, kurang lebih sudah paham lah ya. Kalian sudah belajar akuntansi, jasa, dagang, dan manufaktur. Jadi ketika nanti ada tugas, itu tinggal mudah gitu. Nah, walaupun anak IPA belum belajar, saya yakin dan percaya anak IPA yang sebelumnya IPA, itu kalian bisa ikut belajar. Biasanya anak IPA kan lebih cepat tanggap ya. Biasanya gitu. Karena ketika dikasih apa kan akuntansi kan perhitungan ya, perhitungan yang berbasis analisis. Nah, insya Allah bisa. Jadi silakan belajar bagi anak yang IPA. Bagi anak yang SMK akuntansi itu sudah mantap banget karena dia otomatis sudah menggunakan Mayop. Yang SMK akuntansi siapa tadi? Atau SMK perkantoran? Ada tadi? Ada, Pak. Siapa? Ya, kamu pakai waktu SMK pakai ini enggak? Guru kamu pakai Mayop enggak? Oke, Pak. Oh, pakai ya? Oke. Artinya nanti ada teman-teman kalian yang misalkan kurang ngerti bisa nanya nanti langsung. Dan selanjutnya teman-teman, ini unsur IK yang harus diintegrasikan dalam mata kuliah. Jadi teman-teman, ini poin yang ini itu mulai pertemuan kedua sampai pertemuan terakhir ini akan kita terapkan. Nah, minggu pertama saya minta ketua kelas dulu yang memulai. Ya, Dewi bisa mulai, Dewi? Dewi mana Dewi? Saya, Pak. Oke, Dewi, mulai minggu depan kamu bisa menerapkan ini ya, Dewi. Jadi kamu siapkan ini, siapkan 2 atau 3 ayat, kamu bacakan, habis itu kamu terjemahkan, lalu kamu sampaikan apa hikmah dari ayat tersebut. Ayatnya bebas, ya. Habis Dewi membacakan, nanti Dewi tunjuk siapa temannya yang menggantikan minggu depannya. Seperti itu ya, Dewi? Iya, Pak. Ya, jadi siapkan. Nah, selanjutnya untuk buku untuk komputer akuntansi itu sebenarnya susah-susah sulit ya mencarinya teman-teman. Dia itu mencar-mencar ya, ada yang cara penggunaan Mayop, ada yang Zahir, tapi berbicara tentang komputer akuntansi langsung itu nggak dapat gitu. Saya udah susah carinya. Jadi teman-teman, yang buku rujukan kita tuh ini gitu. Silakan teman-teman beli gitu ya, cari untuk mempermudah teman-teman. Ya. Silakan teman-teman cari bukunya di Shopee. Shopee saya belinya di Shopee.
ini buku saya beli di Shopee, teman-teman. Kopi, ya nggak apa-apa. Yang penting buku, teman-teman. Nih, ini saya beli di Shopee. Ini juga. Tuh, mana ya? Nggak jelas ya. Kenapa ini? Nah, tuh buku. Ya, ada 3 saya beli. Ya, tujuannya untuk mempermudah kita kuliah. Dan teman-teman saya harapkan juga seperti itu. Ya, jangan hanya beli pakaian ya teman-teman, baju gitu ya. Shopee hanya untuk beli baju, tetapi Shopee bisa beli buku. Tuh. Kalau kalian beli di Gramedia itu mahal, teman-teman. Ya, saya juga mahasiswa ya dulu, teman-teman ya. Ketika disuruh beli buku, ya disuruh beli buku untuk panduan, ya nggak mungkin dong saya beli buku ekonomi yang harganya kalau ori itu 200 sampai 300 ribu, ya enggak? Betul kan? Nah, makanya ya beli yang fotokopi aja. Walaupun sebenarnya itu melanggar etika, ya, tapi bagaimana ya? Kondisi keuangan kita juga tidak mumpuni. Jadi silakan teman-teman beli buku. Ya, saya nggak mewajibkan ya, tetapi silakan membeli buku untuk mempermudah teman-teman dalam perkuliahan ini. Ya, silakan. Kalaupun teman-teman merasa cukup dengan materi yang saya berikan, ya silakan, monggo. Tetapi kalau teman-teman mau memanfaatkan internet, browsing di YouTube, silakan semua. Oh ya, ini semua RPS dan materi sudah saya upload di Olu ya teman-teman. Di Olu sudah saya upload. Mana ya, Olu. Komputer akuntansi ya. Nih, ini sudah saya upload. Nih, RPS-nya sudah ada di sini, kontrak perkuliahan juga ada. Materi pertemuan pertama sudah ada. Ini video, silakan ditonton untuk mempermudah pemahaman teman-teman. Gitu ya. Jadi yang nggak usah dicatat juga. Nah, catat yang penting-penting saja. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ini buku sudah ya. Nah, lanjut kita terkait dengan RPS-nya. Jadi kita itu kan pertemuannya 14. 2 pertemuan itu ujian ya. Nah, di pertemuan pertama itu kita pengenalan dan sambil overview awal. Itu untuk pertama itu kita tidak ada tugas, teman-teman. Jadi ini saya akan clear-kan apa aja yang akan kita lakukan. Di pertama itu tidak ada tugas gitu ya. Nah, di pertemuan kedua itu akan ada tugas karena tugasnya langsung praktek, teman-teman. Jadi misalnya ini mahasiswa mampu memahami proses pencatatan bukti transaksi jurnal umum buku besar. Nah, artinya di sini teman-teman kalian akan diberikan waktu ini mahasiswa login melalui Olu dan mendownload soal kasus lalu dikerjakan menggunakan komputer atau laptop masing-masing. Dosen tetap memantau melalui Zoom. Artinya 50 menit pertama akan saya jelaskan step by step-nya, lalu saya kasih tugas, silakan dikerjakan dengan mengakses, nantinya terserah apakah saya akan upload di Olu atau langsung saya kasihkan ke teman-teman. Nanti kita lihat teknisnya mulai minggu depan. Nah, itu minggu kedua sudah ada prakteknya, minggu ketiga, keempat juga ada, 5 juga ada. Karena ini kan praktek ya, jadi ya kita harus belajar soal langsung. Nggak mungkin saya jelasin teori apa itu akuntansi, bagaimana perusahaannya, bagaimana step by step-nya, nggak mungkin saya jelasin. Itu kan sudah masuk di pengantar akuntansi, itu sudah tugasnya dosen sebelumnya. Nah, kalau di sini kita langsung prakteknya. Jadi kalau misalnya lupa-lupa nih bagaimana cara transaksinya, itu silakan teman-teman pelajari lagi. Karena di sini kita langsung prakteknya, step by step-nya bagaimana cara memasukin ke software-nya. Seperti itu. Nah, ini juga di pertemuan 9, jadi pertemuan 8 itu jadi pertemuan 1 sampai
7 itu menggunakan aplikasi Zahir dulu. Pertemuan ke-9 itu kita menggunakan Mayop sampai selesai. Gitu. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Intan, gimana? Kalau aplikasi Zahir sama Mayop itu nanti dikasih software sama Bapak atau gimana, Pak? Oke. Jadi kan saya juga belum ada aplikasi itu. Nanti kita kayaknya sama-sama mendownload di internet aja. Gitu. Nanti saya kasih linknya, saya coba pelajari dulu. Nanti saya pelajari dulu. Karena ini kan saya baru pertama kali ya belajar ngajarin kalian gitu. Kalau dulu waktu saya kuliah, itu kan saya udah disediain sama kampus saya. Kalau di sekarang kan ya karena pandemi ya, saya juga belum tahu itu di komputer di kampus itu apakah ada aplikasinya atau kagak gitu ya. Nah, jadi nanti saya juga udah tanya sama dosen sebelumnya. Jadi dosen sebelumnya itu teman-teman komputer akuntansi itu yang ngajar Ibu Fatma. Ibu Fatma juga yang ngajar. Saya tanya ke Ibu Fatma, dia selama pandemi ini dia menggunakan aplikasi trial. Jadi dia download aja di internet. Nah, makanya saya akan coba. Nanti kalau bisa nanti akan saya kabari. Tapi intinya kita akan belajar step by step ya. Karena ini sesuatu yang baru bagi kalian dan sesuatu yang lama juga bagi teman-teman yang anak IPS atau khusus bagi anak SMK yang sudah belajar. Gitu. Begitu Intan. Iya, Lanjut. Pak. Baik, Pak. Makasih, Ya. Pak. Ada lagi teman-teman? Ada lagi nggak? Saya Pak, izin tanya Pak. Oh ya, silakan. Saya kan udah pernah download Zahir apa ya. Nah, kalau itu mau yang dibarukan atau yang lama itu masih bisa Pak? Kenapa? Gimana? Ulang lagi. Kamu download Zahir? Ya, sudah pernah ikut pelatihan Zahir Pak, dan juga udah punya aplikasinya. Dan kebetulan itu masih bisa dibuka Pak. Nah, apakah pakai yang itu atau yang pakai yang baru lagi Pak? Oh, kamu punya aplikasinya? Punya. Aplikasinya itu bisa di-share nggak ke teman-temannya? Atau bisa Pak, di drive aja. Oh, bisa ya? Ya, tapi itu masih yang versi lama sepertinya Pak. Nggak tahu udah apa yang baru ada apa nggak. Ya, nggak jadi masalah sih sebenarnya. Yang penting kalian tahu bagaimana cara pengerjaannya itu, teman-teman. Oke, kalau misalnya Aryo ada, nanti bisa di-share, tapi jangan sekarang Aryo, itu mungkin pertemuan keberapa. Arti Aryo nanti TikTok-kannya sama saya aja dulu ya. Ya, TikTok-kannya misalnya Pak ini gini. Saya coba cari juga nanti. Kita coba TikTok-kan dulu ya. Nah, nanti abis itu baru kita share ke teman-teman kita. Gitu ya, Aryo? Ya, baik, Pak. Ya, artinya kita saling ini aja ya, mensupport aja ya teman-teman dengan kondisi keterbatasan ini ya. Oke, terima kasih Aryo yang sudah memberikan solusi. Ada lagi, teman-teman? Ada lagi? Oke, kayaknya sudah paham ya di sini ya. Jadi jangan ditanya, ini kok Bapak tiap minggu ada tugas. Ya, kita praktikum, teman-teman. Jadi kita itu praktikum, jadi 50 menit pertama itu saya jelaskan, 50 menit selanjutnya itu saya akan memberikan tugas, silakan dikerjakan di hari itu. Kalau tidak selesai, itu akan menjadi tugas. Udah kayak gitu aja, sampai semester selesai. Nggak akan ada tugas lain, kecuali tugas akhir ya, nanti ada tugas akhir. Oke, itu selesai ya. Lanjut kita ke ini nggak usah dipahami. Ini silabus singkatnya. Nah, ini ada tugas akhir. Nah, ini tugas akhir kita, teman-teman. Tugas akhirnya kita membuat video pengolahan data akuntansi untuk menyusun laporan keuangan melalui sistem komputerisasi. Dan tugas itu sudah mulai bisa teman-teman kerjakan mulai pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Nah, nanti pertemuan ke-16 ya, itu tugasnya dikirim. Nah, ini tugasnya kan kita menggunakan 3 aplikasi ya. Saya tidak menyarankan teman-teman menggunakan software Excel. Jadi saya minta teman-teman menggunakan
Dua pilihan. Menggunakan aplikasi Mayop atau menggunakan aplikasi Zahir. Jadi silakan dipilih nantinya. Nah, tugas akhir ini teman-teman, tugas individu yang dibebankan kepada seluruh mahasiswa. Jadi individu yang ngerjain. Ya. Tugas ini individu, teman-teman. Nah, tidak berkelompok. Nah, jadi tugas ini kalian membuat videonya seinteraktif mungkin, teman-teman. Jadi ada tahapan-tahapan mengerjakan akuntansi itu. Nah, di sini coba saya ada yang bisa nggak mengulang apa saja sih tahapan dari perusahaan jasa, pencatatan perusahaan jasa? Ada yang bisa mengulang, teman-teman? Ayo, apa aja? Mulai dari perusahaan jasa, mulai dari pencatatan, lalu pencatatan, lalu apa lagi? Ayo, ada yang bisa nggak? Pengelompokan, Pak. Ya, pengumpulan. Lalu apa lagi? Laporan. Lanjut. Ayo, ada yang bisa nggak, teman-teman? Siklus akuntansi. Jadi dimulai dari pencatatan, nanti ada pengolongan, ada pengiktisaran, ada pelaporan. Nah, itu yang secara umumnya ya. Nah, tapi secara khusus itu nanti kita mulai dari transaksi. Nanti ada transaksi, nanti ada bukti transaksi, ada jurnal, ada buku besar, ada neraca, kalau istilah beberapa ada juga istilah neraca percobaan, ada laporan keuangan, ada laporan barugi, neraca, ada jurnal pembalik, jurnal apa lagi, banyak. Nah, nanti silakan dipelajari lagi ya. Nah, itu akan kalian bikin dalam bentuk video. Nah, metode pengerjaannya adalah satu, mahasiswa mencari soal atau membuat sendiri soal akuntansi untuk perusahaan jasa khusus bank syariah. Jadi teman-teman, kita tugas akhirnya itu adalah untuk perusahaan jasa bank syariah. Jadi silakan kalian bikin sendiri soalnya atau kalian cari soalnya, terserah. Saya bebaskan. Lalu mahasiswa membuat jawaban versi manual atau konvensional di Double Flio. Jawaban ini sebagai pembanding ketika mengerjakan di sistem komputerisasi. Jadi udah dapat nih soal atau kalian bikin soal sendiri, soal itu kalian jawab di kertas, kalian bikin di kertas Double Flio gitu ya. Itu tujuannya nanti ketika di sistem apakah sama atau beda. Ketiga, mahasiswa memilih sistem komputerisasi akuntansi yang diberikan. Di sini ada dua pilihan, Zahir Accounting atau Mayop Accounting. Jadi silakan dipilih. Lalu, mahasiswa mulai mengerjakan menggunakan sistem komputerisasi yang dipilih dan memvideokan proses pengerjaannya. Jadi misalnya, pertama buka ini, kedua buka ini, caranya. Pokoknya step by step-nya itu kalian jelasin. Kelima, mahasiswa mengumpulkan tugas akhir berupa video melalui Olu. Kalau melebihi kapasitas, bisa mengirimkan kolektif kepada ketua kelas atau ketua memasukin video ke Google Drive. Nah, nanti ketua kelas akan memberikan link akses kepada dosen untuk dilakukan penilaian. Oke. Ini caranya. Tapi ada pilihan satu lagi, teman-teman. Saya pernah nerapin videonya itu di-upload di YouTube. Jadi kalian ngirim ke YouTube. Jadi kalian mau milihnya gimana? Upload di YouTube atau bagaimana? Google Drive aja, Pak. Google Drive aja. Nggak mau di-upload di YouTube. Oke, siap. Kalau ya mau seperti itu silakan. Nah, jadi objek garapannya itu teman-teman hasil video menggunakan sistem komputerisasi. Bentuk luarannya itu artinya ada dua, teman-teman. Nanti jawaban soal di kertas Double Flio yang manual yang kalian pertama kali ngerjain. Lalu video yang berisi tahapan-tahapan menggunakan sistem komputerisasi akuntansi. Jadi ada dua. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ini penting banget nih. Karena poinnya paling besar.
Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ngerti teman-teman? Gimana? Ngerti? Ini kita sampai jam berapa nih? Kita sampai jam berapa sih? 10, Pak. 10, Pak. Jam 9.40, Pak. 9.40 ya? Oh ya, 9.40. Oke, tinggal waktu 40 menit lagi. Oke. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Ini semua informasinya sudah saya upload di Olu. Kalau misalnya teman-teman nggak ngerti yang saya jelaskan tadi, silahkan dibaca lagi, dipahami lagi. Ini harus mulai-mulai ya, dicari soalnya ya. Oke, kita lihat untuk lembar soal UTS atau UAS. Nah, ini contoh soal UTS. Nah, ini contoh soalnya. Praktikum langsung sih. Nanti dikasih soal, silahkan dikerjakan gitu. Ini contohnya. Oke, lanjut kita ke rubrik penilaian akhir. Jadi video yang kalian buat tadi itu ada penilaiannya teman-teman. Nah, penilaiannya itu ada semuanya. Mulai dari rentang 0 sampai 99. Kalau kalian membuat apa adanya video gitu ya, apa adanya saja, itu nilai 19 sudah di tangan. Kalau misalnya teman-teman membuat sederhana saja, paling tinggi nilainya 39. Kalau udah agak lumayan ya 59 lah, 40-59. Kalau sudah cukup baik ya, itu nilainya rentang 60 sampai 79. Kalau sangat bagus, saya akan ngasih nilai 99. Begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Jadi ini kita harus clear-clear teman-teman, harus jelas. Jadi supaya teman-teman tidak ada yang protes, Bapak ini saya dapat nilainya dari mana, ini kok caranya seperti apa. Jadi itu harus di-clearkan semuanya. Oke teman-teman, saya izin sebentar ya ke toilet ya, sebentar. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Cukup sampai di sini? Jelas ya apa yang saya sampaikan ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke kontrak perkuliahan teman-teman. Jadi ini kontrak perkuliahan harus teman-teman penuhi, harus teman-teman jalankan selama 1 semester ini. Jadi ini versi saya ya teman-teman, versi saya, bukan versi dosen-dosen yang lain ya. Nah, untuk manfaat kuliah nanti silakan teman-teman baca saja deskripsi perkuliahan, ya silakan dibaca, tujuan pembelajaran silakan dibaca. Itu nanti sudah saya upload juga di Olu. Strategi perkuliahan silakan apa ya? Jadi strategi perkuliahan kita itu kan sesuai arahan dari kampus itu kita online semua. Jadi Zoom. Jadi
Zoom, mahasiswa menghadiri Zoom terkait materi itu 50%, 50 menit. Jadi saya akan menjelaskan 50 menit. Habis itu, mahasiswa login menggunakan Olu dan mendownload soal kasus lalu dikerjakan menggunakan komputer atau laptop masing-masing 50 menit dan bisa jadi ditugaskan jadi 1 minggu. Jadi kan kita itu 2 SKS itu kan 100 menit ya teman-teman. 50 menit pertama saya akan jelaskan, lalu 50 menit kedua itu teman-teman yang ngerjain tugas. Insya Allah mulai minggu depan kita terapkan. Lalu mahasiswa minimal memiliki 1 buku Zahir Accounting atau Mayop Accounting yang dapat mempermudah pekerjaan setiap praktikum yang akan diberikan. Jadi teman-teman, ini kan kita punya tugas akhir ya. Nah, ketika mengerjakan tugas akhir itu, saya yakin ilmu yang saya berikan itu tidak akan 100% tersampaikan di otak kalian. Jadi saya sarankan minimal kalian punya 1 buku, apakah itu membahas tentang Zahir atau tentang Mayop. Itu gunanya akan mempermudah kalian mengerjakan tugas akhir gitu ya. Karena tugas akhir itu nilainya sangat tinggi teman-teman, sangat tinggi. Kenapa saya bilang sangat tinggi nanti saya sampaikan. Lalu ini referensinya, ini referensi tadi sudah saya sampaikan. Untuk tugas itu ada praktikum setiap penjelasan dosen, ya seperti yang saya sampaikan tadi. Setelah kita selesai mengerjakan, setelah saya selesai menyampaikan, nanti ada praktikum, nanti ada tugas akhir. Nah itu. Lalu media pembelajarannya Olu, ada Google Meet, ada Zoom, ada Quizzes, ada Kahoot, ada Menti.com. Nanti fleksibel, kita lihat nanti. Dan untuk bobot penilaian, ini teman-teman. Keaktifan 10%, tugas 25%, UTS 25%, dan UAS 40%. Jadi gini teman-teman, saya pengen memberikan info gitu ya. Ada nih teman kalian, ketika, jadi gini, saya itu melihat kalian itu dari segi keaktifan dan tugas, prioritas utamanya ya teman-teman. Proporsi paling tinggi di saya itu adalah tugas dan keaktifan. Nah, kenapa ini tidak bisa saya jadikan 40? Karena itu di sistemnya sudah seperti itu teman-teman. Nggak bisa dikasih pilihan. Makanya paling tinggi itu UAS. Padahal saya tidak setuju dengan namanya UAS. Nah, untuk mengakali ini teman-teman, saya tetap memprioritaskan tugas dan keaktifan. Jadi saya harapkan ketika perkuliahan saya teman-teman aktif dan mengerjakan tugas-tugas termasuk tugas akhir dengan serius. Nah, misalnya gini teman-teman. Ada nih kejadian tahun semester kemarin, anak ini aktif banget teman-teman, aktif banget, tugasnya bagus, UTS-nya lumayan, lalu UAS-nya teman-teman itu anjlok, UAS-nya itu dapat 50, ya. Secara logika itu anak-anak itu kira-kira kalau misalnya bagus nilainya teman-teman itu dapat berapa menurut kalian? Kira-kira dapat berapa menurut teman-teman? Seharusnya dapat berapa? Halo? Halo? Ini kelasnya lebih banyak pendiam ya? Kayak gimana ya? Mana, Pak? Ya, kok pengulangan lagi? Kan saya bilang, kalau anak ini aktif, tugasnya bagus gitu ya, tinggi, UTS-nya juga bagus. Ternyata di UAS-nya mendapatkan 50 atau 40. Kira-kira nilai akhirnya dapat berapa? Kalau seperti itu kondisinya. Mungkin 80-70-an. Apa? Nilainya apa? B, A, B, B C. kalau nggak C. Oke, jawabannya nggak sepakat nih. Kalau saya tentu akan saya berikan nilai B, ya nggak? Tetapi itu tidak adil bagi dia. Makanya ketika UAS kalian, saya lihat kalian itu aktif, tugas kalian bagus, UTS kalian sudah bagus. Nah, itu UAS-nya ternyata rendah, itu bisa jadi kemungkinan anak ini bisa jadi waktu itu sakit ketika ujian atau ada masalah dan itu mempengaruhi UAS gitu. Saya tidak segan-segan merubah nilainya dari 50 menjadi 80 supaya tetap A.
Kenapa saya bilang seperti itu, teman-teman? Karena saya minta nilai keaktifan dan tugas. Karena saya percaya keaktifan dan tugasnya itu kan saya memantaunya kan tiap minggu. Ya kan? Saya lihat ini anak aktif, tugasnya bagus. Yang saya pantau itu ini. Walaupun UAS-nya rendah, bisa jadi lebih saya naikkan tanpa sepengetahuannya. Anggap saja nih Virginia gitu, aktif nih kan. Tapi nilai UAS-nya rendah, tanpa sepengetahuan Virginia, itu nilai Virginia itu sudah 80 di UAS saya tambahkan. Gitu. Begitu teman-teman. Jadi kalau UAS itu nilainya nilai subjektif, teman-teman. Nilainya subjektif. Saya nggak akan masukin nilai real, teman-teman. Real nggak akan saya masukin nilai asli, teman-teman, di sini. Tapi nilai subjektif. Kalau UTS itu nilai real. Nilai asli, teman-teman. Ya. Kalau misalnya teman-teman dapat 40, ya 40 saya masukkan. Kalau 70, ya 70 saya masukin. Gitu. Jadi ada cerita lagi, teman-teman. Anak ini bingung gitu ya. Pak, nilai saya kok jadi A ya, Pak, katanya. Ya, nilainya A, teman-teman. Alasannya dia itu aktif, tugasnya bagus. Tapi pas UTS, teman-teman, UTS-nya tuh dapat 55 nggak salah. Tetapi UTS-nya 55 itu dia udah down, maksudnya ya harapan dia untuk dapat A ya enggak. Tetapi pas di akhir semester itu saya naikkan nilai UAS-nya jadi tinggi dan dapatkan A. Karena di sini nilai UTS-nya ya nilai objektif. Jadi berapapun yang dikerjakan ya segitu dapatnya. Nah, begitu teman-teman. Jadi saya minta teman-teman aktif, tugasnya dapat dikerjakan dengan baik. Ya, walaupun begitu jangan disampingkan juga ya. Walaupun Bapak Andi bisa jadi nih, saya pura-pura sakit aja lah. Jadi nanti bisa ditambahin. Bukan kayak gitu teknisnya. Teknisnya itu dapat tinggi kalau kalian aktif di sini, tugasnya bagus. Kalau misalnya ngerjainnya ya udah terserah maksudnya apa adanya gitu ya, dan sementara kalian tugasnya tidak bagus, keaktifannya juga tidak bagus, yang gimana saya mau nambahin? Saya nggak bisa mendukung kalian gitu. Paham ya sampai di sini ya? Ya, kalau masalah nilai bagi saya mudah, asalkan teman-teman mengikuti prosesnya. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, ini indikator penilaian teman-teman. Nah, nomor 1 itu mahasiswa wajib mengerjakan tugas melalui komputer atau laptop masing-masing. Jelas ya? Keaktifan selama proses pembelajaran itu 75% dari jumlah pertemuan. Dan masuk sesuai dengan perjanjian paling lambat 20 menit. Kalau lebih dari itu saya anggap tidak hadir. Ataupun masuk akan mengurangi penilaian. Ini jelas ya? Nah, lanjut, keaktifan dalam perkuliahan di dalam kelas akan dipantau terus selama 14 pertemuan. Ketua kelas, nah ini tugas ketua, Dewi silakan dicatat ini nanti. Dan silakan japri saya nanti gitu ya. Keaktifan dalam perkuliahan di dalam kelas akan dipantau terus selama 14 pertemuan. Ya. Ketua kelas wajib mencatat nama-nama temannya yang aktif. Jadi saya bukan sembarang ini ya teman-teman. Masalah penilaian tadi ini bukan sembarang Bapak Adi bisa ngarang-ngarang aja siapa yang aktif. Ini akan dicatat langsung sama ketuanya. Nama-nama teman yang aktif. Jadi yang aktif itu dalam bentuk apa? Bertanya, menjawab, dan menanggapi. Itu yang aktif. Lalu ketua kelas wajib menyerahkan nama-nama yang aktif tersebut ketika selesai UTS dan selesai UAS. Nah, untuk mempermudahnya ketua kelas bisa membuat dalam bentuk tabel. Nanti akan saya berikan daftar nama-nama temannya Dewi, dan nanti mulai minggu depan Dewi bisa menciplis siapa sih teman-teman yang aktif hari ini. Hari pertama, yang aktif ternyata itu ada Aryo, ciplis. Nanti di hari kedua ada Rifko, ada Cindy. Nah, silakan. Nah, nanti pas UTS, setelah UTS saya minta ketua untuk memfotokan siapa temannya itu yang sudah dikerjakan selama itu. Nanti tolong difotokan, dikirim ke saya japri WA. Nah, nanti setelah UAS, setelah UTS dikerjakan lagi seperti itu. Nanti setelah UAS difotokan. Untuk ketua jelas tugasnya? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, untuk selanjutnya ini ya tentatif ya, tinggal dibaca. Tidak hadir itu adalah 3 hari ya teman-teman.
Kalau lebih dari 3 hari, ya otomatis nilainya E. Ya, nah ini yang paling penting lagi. Nih, kalau teman-teman itu sakit, ya tolong dikabarin gitu ya. Minimal 1 jam sebelum perkuliahan udah kabarin, Pak, saya sakit Pak, tidak bisa hadir gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu teman-teman, kalau sakit kan di pilihan absensi itu kan ada 2 ya, ya kan? Itu saya akan hadirkan teman-teman. Silakan teman-teman hadir. Saya akan membuat teman-teman hadir kalau teman-teman sakit. Dan itu ada surat sakitnya. Surat sakitnya bisa nyusul gitu ya. Surat nyusul. Nggak mungkin waktu sakit langsung ngasih surat kan. Yang penting kabarin saja gitu ya. Pak, saya sakit Pak hari ini. Untuk suratnya nanti menyusul ya Pak. Oh oke. Itu pasti saya hadirkan. Karena pilihannya hanya 2, hadir dan tidak hadir. Nah, tetapi jika tidak ada kabar sama sekali, itu otomatis saya buat absen, teman-teman. Ya, saya buat absen aja. Nggak ada kabar. Kecuali ada temannya yang menyampaikan. Atau langsung japri saya, Pak, saya ada kemalangan atau apa. Ya, oke, nggak apa-apa. Sampai di sini jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, ini terakhir. Ini yang terakhir. Jadi yang poin paling penting itu adalah, nah ini, absensi akan diambil dadakan oleh dosen bersangkutan. Bisa di awal perkuliahan, pertengahan perkuliahan, dan di akhir perkuliahan. Jadi ini pertemuan pertama, ya saya mau tidak mau ngambil absen di awal perkuliahan. Tetapi minggu depan itu saya minta teman-teman untuk siap. Kalau misal ketika saya panggil di awal perkuliahan sudah ngambil absen, itu pas absen udah diambil itu. Gitu ya. Arti ketika saya panggil teman-teman ada orangnya gitu. Kalau nggak ada, ya saya anggap tidak hadir. Ya, jadi standby ya teman-teman. Saya tidak akan menetapkan, oh Bapak Andi ngambil absennya bisa jadi di akhir perkuliahan nih. Oh bisa jadi di awal perkuliahan. Nggak mungkin. Bisa jadi di awal, bisa jadi di akhir. Gitu. Nah, selanjutnya ini pertemuan kita melalui Zoom, hadir tepat waktu dan mahasiswa wajib membuka kamera, mute dan unmute mengikuti petunjuk dosen dan siap kuliah. Jadi saya minta teman-teman on cam selama saya mengajar. Nah, boleh tidak on cam ketika teman-teman mengerjakan soal nanti, ya. Jadi itu sebagai bahan apa ya teman-teman? Teman-teman posisinya seperti ini. Saya mau tanya nih sama Aryo. Aryo, ketika kamu berbicara sama teman-teman kamu, ya, kamu lagi berbicara sama teman-teman kamu. Lalu teman-teman kamu nggak memperhatikan kamu atau tidak mempedulikan kamu, dia ngomong pula sama teman yang lain di kiri kanannya. Kira-kira perasaan Aryo bagaimana? Kalau saya kesel sama orang itu, Pak. Kesal kan? Ya, ya enggak? Nggak dihargai kan, Aryo? Ya enggak? Ya. Padahal kamu menyampaikan sesuatu yang itu akan bermanfaat bagi dia. Ya kan, Aryo? Ya, benar banget. Ya, benar. Oke. Nah, begitu juga teman-teman. Ketika saya mengajar, ternyata teman-teman pada off cam, itu saya rasanya seperti ngomong sama siapa. Ya, coba bayangkan aja gitu ya. Ya, siapa yang nggak kecewa? Saya nggak akan marah. Cuman saya akan kecewa dan itu tentu akan mempengaruhi penilaian kalian. Itu keaktifan kalian sudah saya anggap tidak menghargai orang lain. Ya. Jadi jangan seperti itu teman-teman. Ya, baik itu kita mau kuliah online maupun offline itu sama, perlakuannya sama. Jadi tolong etikanya itu diperbaiki. Ya, karena kita kan manusia berpendidikan ya teman-teman. Ya, saya yakin teman-teman kuliahnya untuk menjadi orang besar, ya kan? Ya nggak mungkin kan teman-teman kuliah untuk menjadi orang kecil. Saya yakin dan percaya apa yang teman-teman lakukan itu tujuannya untuk kebahagiaan teman-teman ke depannya. 15 tahun, 5 tahun ke depan, teman-teman mau apa, mau jadi apa, mau jadi orang seperti apa, itu terlihat dari perilaku teman-teman saat ini. Ya, kalau teman-teman saat ini sudah bisa menghargai orang dengan cara yang terbaik, itu akan membuat teman-teman insya Allah ya menjadi orang yang berhasil. Ya, jadi rubah niatnya kuliah ya betul-betul kuliah teman-teman.
Ya, betul. Saya bukan apa-apa ya. Sangat, saya jujur nih ya, sangat sedikit dosen yang memberikan wejangan. Kebanyakan itu dosen hanya fokus memberikan mata kuliah. Ya, sangat sedikit. Jadi saya minta teman-teman, ya kalau untuk masalah ilmu, masalah apa kayak materi komputer akuntansi dan materi lain sebagainya, itu kan sebenarnya referensinya sudah banyak, tinggal teman-teman baca ya, teman-teman baca dan pahami. Tetapi masalah untuk merubah perilaku itu sangat susah teman-teman. Makanya saya minta teman-teman ikuti rule peraturan saya ini. Dan itu tentu akan sangat bermanfaat bagi teman-teman. Nah, lalu ada lagi nih, Pak, kalau masalah pakaian bagaimana, Pak? Nah, kalau masalah pakaian saya bebas, teman-teman. Ya, saya bebas. Teman-teman mau pakai baju kaos silakan, mau pakai baju warna-warni merah, kuning, biru dan di langit yang biru silakan. Saya bebas, ya, bebas. Dan kalau misalnya teman-teman, ini kan kita kuliah pagi, saya lihat rambutnya masih aut-autan, belum mandi, ya silakan, nggak apa-apa, ya. Yang penting kehadiran teman-teman di on cam itu yang saya perlukan, dan keaktifan teman-teman. Karena kan itu kan cover ya teman-teman. Masalah pakaian, masalah belum mandi itu kan cover. Itu kan bisa disesuaikan, ya. Kalau teman-teman kalau situasinya offline belum mandi, ya itu kan keterlaluan ya. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin teman-teman pakai baju kaos yang laki-laki yang pakai baju kaos dalam gitu ya, langsung kuliah kan nggak bagus. Atau saat sekarang yang laki-laki pakai baju kaos dalam ya nggak fair ya kan. Nah yang perempuan nggak pakai jilbab gitu kan, jilbabnya lepas gitu kan, ya nggak etis ya kan, bukan pada tempatnya. Jadi pakailah pakaian yang nyaman menurut kalian. Ya, ingat, pakai pakaian yang nyaman menurut kalian, ya, menurut versi kalian nyaman, rapi dan sopan. Jadi nggak perlu harus pakai baju kemeja, nggak perlu, nggak harus. Tapi kalau mau pakai ya nggak apa-apa, bagus silahkan. Lalu masalah kuliah pagi, Pak, saya lapar, Pak. Kalau ditunggu sampai Bapak selesai ya saya lapar, saya minum haus. Silakan teman-teman minum. Silakan teman-teman minum, silakan teman-teman makan, tetapi tetap memperhatikan apa yang saya jelaskan. Ya, kalau teman-teman mau minum silakan minum, ya minumlah. Mau makan sambil cemil boleh, nggak apa-apa. Tapi perhatikan itu on cam ya, di on cam. Tapi kalau misalnya Pak saya malu Pak ketika Bapak ini saya makan lihat, ya nggak apa-apa juga sih, ya silakan on cam. Tetapi jangan kelamaan ya kelamaan yang akhirnya ya sampai selesai kuliah off cam terus nih. Ini ketiduran atau bagaimana nih anak, ya kan? Jadi tanda tanya bagi saya. Begitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Pak, saya mau nanya dong, Pak. Oke, siapa? Silakan. Untuk kemungkinan kuliah offline itu ada atau enggak, Pak? Apakah udah diomongkan ke Kaprodi atau belum? Oke, kalau arahan dari Kaprodi itu online dulu semuanya. Jadi karena online, tentu RPS yang saya buat ini, yang ini udah merujuk kepada online semua, teman-teman. Gitu. Begitu jawaban dari saya. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi, teman-teman? Gimana, ada lagi? Pak, kalau misalnya nanti mahasiswa ada yang mau menanyakan via WA, bisa kan ya, Pak? Oh, oke. Saya terbuka banget, teman-teman. Silakan. Kalau teman-teman mau WA, silakan. Malahan tahun kemarin itu kan saya ngajarin analisis keuangan bank syariah. Itu ada yang chat jam 9. Assalamualaikum, Pak, katanya. Pak, ini hitungannya dari mana ya, Pak? Saya kurang paham. Jam 9 malam. Oh iya, akan saya layanin. Tapi saya bilang, saya izin telepon ya. Kalau saya ngechat lama, itu panjang banget ceritanya. Ya udah, saya izin telepon ya. Ya, akhirnya saya telepon gitu. Jadi silakan bebas. Ya, bebas. Kalau mau nanya. Tapi pertanyaannya pertanyaan yang ini ya. Pertanyaan yang nggak ada di materi ya. Maksudnya yang berbobot lah istilahnya. Jangan pertanyaan yang receh gitu. Gitu. Oke. Ada lagi teman-teman?
Jadi intinya fleksibel aja perkuliahan kita teman-teman. Kalau misalnya nggak selesai tugasnya, ya oke, kita lanjutkan nanti, jadikan tugas. Jadi tugas yang waktunya seminggu. Tapi kalau misalnya bisa dikerjain hari ini, ya hari ini aja gitu. Itu untuk tugas dan peraturan semuanya sudah jelas ya teman-teman. Udah ya. Oke. Hari ini karena ada waktu 10 menit lagi, saya akan menjelaskan sebentar dan tentunya itu detailnya akan dijelaskan minggu depan. Minggu depan itu tentang apa ya? Minggu depan itu kita memahami. Oke, minggu depan ini tentang ini dan kemungkinan besar materi hari ini kan belum tersampaikan semua. Jadi kemungkinan besar itu nanti jadi tugas, nggak bisa dipraktekkan langsung. Karena kan ini Excel ya, Excel kan udah ada ya di laptop masing-masing ya. Lebih mudah lah ya. Ini Excel, minggu depan juga masih bertemu ketiga masih Excel. Minggu keempat itu masih menggunakan Excel. Oh, minggu kelima kita baru menggunakan Zahir. Oke, nanti saya minta Aryo, nanti colong Japri saya, nanti kita diskusikan ya. Coba kita TikTokkan dulu ya. Ya, saya pengen lihat itu yang Zahir kamu itu seperti apa. Ya. Ya Pak, baik Pak. Oke, kita lanjutkan ke materi kita sebentar teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kita itu kan mata kuliahnya adalah pengantar akuntansi. Nah, untuk pembahasan awal ini, kita akan mengenal teori umum akuntansi yang ada di komputerisasi. Jadi saya tidak akan menjelaskan apakah apa itu akuntansi, apakah itu buku besar, apakah itu buku pembantu, atau jenis-jenis akun. Karena itu sudah dibahas di di pengantar akuntansi. Jadi nggak perlu. Silakan kalian buka buku lagi, ya. Nah, di materi ini kita nantinya akan membahas apa sih itu definisi dari komputer akuntansi. Ya. Lalu kita akan bahas peranan komputer akuntansi, sistem komputer akuntansi, tahapan pemrosesan data, perbandingan siklus akuntansi manual dengan komputerisasi. Jadi apa bedanya? Nah, ini. Nah, jadi teman-teman, ketika kita belajar akuntansi, ya, yang perlu teman-teman ingat adalah pahami akuntansi dengan cara menalarkan, bukan dengan menghafalkan. Ya, jangan teman-teman menghafal. Oh, akun dari aset tetap adalah ini. Aset tidak tetap adalah ini. Cara pencatatan misalnya dibeli keperluan pribadi, diambil uang untuk keperluan pribadi, ini. Gak usah, tapi dicoba dinalarkan. Kalau misal teman-teman menalarkan, insya Allah itu akan mengena di otaknya, ya, akan lebih tertanam. Plus teman-teman sering mengulang-ulang, ya, gitu ya. Jadi ingat, jangan dihafal. Kalau dihafal nanti hilang, ya. Kalau dihafal hilang dia. Jadi dinalarkan saja. Nah, jadi ingat teman-teman, akuntansi itu mudah, ya. Akuntansi itu mudah. Jangan takut dengan akuntansi. Di sini ada yang masih takut nggak dengan akuntansi? Halo, ada yang takut nggak sama akuntansi? Jelas Nggak ada ya? Kalau enggak. Nah, akuntansi itu menarik teman-teman. Hitungannya juga nggak hitungan sulit kok gitu ya. Hitungannya bikin menarik gitu ya, ketagihan. Asal sering-sering diulang. Jadi tanamkan di otak kalian itu, akuntansi itu mudah ya. Akuntansi itu mudah. Nah, sebelum kita masuk kepada apa itu definisi dari komputer akuntansi, kita harus paham dulu teman-teman bahwasannya ilmu dari komputer akuntansi itu merujuk kepada fenomena, ya, fenomena teknologi informasi, ya. Nah, teknologi informasi yang terus berkembang
pada bisnis dan industri yang pada dasarnya adalah bagaimana fungsi teknologi informasi tersebut mempunyai potensi untuk meningkatkan daya saing bisnis atau perusahaan. Jadi jelas ya teman-teman, teknologi yang kita pelajari, yang akan kita pelajari nanti itu tentunya akan mempermudah bagaimana bisnis dapat berjalan dengan baik. Ya, nggak mungkin ya ketika kita bekerja di perusahaan, anggap saja siapa ini, Muhammad Alkaf Maulana misalnya. Muhammad Alkaf Maulana ini suatu saat bekerja di bank syariah. Di bank syariahnya, tetapi di bidang finance and accounting, ya. Nah, otomatis Maulana mau tidak mau harus melakukan pencatatan by system. Ya, nggak mungkin Maulana melakukan pencatatan pakai buku, nggak mungkin kan, pakai buku gitu, dicatat gitu kan. Kalau pakai buku kan banyak ya, berlembar-lembar ya, bikin buku besarnya, bikin buku jurnalnya, kan berlembar-lembar. Itu butuh waktu berapa lama dengan transaksi di perusahaan yang banyak itu. Nah, dengan adanya aplikasi Mayop, dengan adanya aplikasi Zahir Accounting, itu akan mempermudah seorang akuntan atau seorang finance melakukan pencatatan. Jadi itu si Maulana nggak perlu mikir lagi, oh ini kok nggak balance ya, nggak mungkin kan kalau misalnya pakai buku kan pasti ada yang nggak balance kan, oh ini salah hitung, komanya, titik komanya aja kan mempengaruhi hitungan, betul nggak Maulana? Alkaf, betul kan? Nah makanya itu harus dilakukan modernisasi menggunakan teknologi. Nah, informasi teknologi ini teman-teman berkaitan dengan berbagai hal, dari transaksional, geografi, dari analytical, automatic, information, SQL, knowledge management, disintermediation. Nah kayak gitu ya. Ya maaf ya kalau bahasa Inggris saya masih nggak bagus gitu ya. Kita sama-sama belajar. Nah, dan tujuan dari semua bidang ini, teman-teman, informasi teknologi ini, yang tujuannya adalah untuk peningkatan daya saing. Ya, peningkatan daya saing dalam bentuk apa? Dalam bentuk kecepatan, ketepatan, efisiensi, produktivitas, validitas, dan pelayanan. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin di sini aja dulu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Karena waktu sudah habis. Nah, cukup, Pak. Cukup ya? Bapak Dewi menanya bentar. Oke, silakan. Bapak tadi aplikasinya cuma boleh pakai 2 itu aja. Excel nggak boleh? Kalau Excel kan terlalu mudah ya. Kalau Excel ya, makanya mudah aja. Excel nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi pilihannya hanya 2. Mayop sama Zahir. Gitu. Ya udah, makasih ya, Pak. Ya. Kalau misalnya saya ngasih 3 pilihan, saya yakin nih, kalau saya ngasih 3 pilihan, Microsoft Excel, Mayop, dan Zahir, pasti banyak yang menggunakan aplikasi Excel. Betul nggak? Betul nggak? Betul, Pak. Nah, jadi ya saya ngasih 2 pilihan itu. Ya, jadi kita sama-sama belajar aja ya teman-teman. Saya tidak menuntut kesempurnaan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah, tetapi kita berusaha untuk mencapai kesempurnaan. Ya, caranya bagaimana? Kita belajar bareng-bareng, ya. Seperti itu ya, Dewi dan teman-teman. Oke, berhubung kita sudah selesai, ada lagi mau ditanyakan? Pak, itu 2 pilihan dikasih itu nanti mau terserah atau mau ditentuin lagi, Pak? Mayop atau Zahir itu? Oh, terserah. Pilih salah satu. Itu kan salah satu ya, bukan kedua-duanya ya. Oh, kalau kedua-dua mah saya juga nggak sanggup, teman-teman. Kalau dosen saya ngasih salah satu aja. Oh, berarti terserah ya, Pak ya? Ya. Mau Zahir atau Mayop itu? Ya, terserah. Oke, Pak. Ada lagi, teman-teman? Pak, itu kan kita belum tahu tuh ke Zahir sama Mayop kayak berarti lebih fleksibelan atau lebih mudah mana gitu buat pemrogramannya. Itu kira-kira biar tahu nanti dipelajarin apa kita pelajarin sendiri, Pak? Oh iya, kita nanti belajar.
Makanya kan setiap pertemuan itu kita belajar, yang perlu teman-teman lakukan di awal, itu kan pengerjaannya sebenarnya udah mulai dari pertemuan kedua sampai pertemuan 15. Kan dikumpul di ketika UAS ya. Nah, kan teman-teman kan belum dapat gambaran ya apa perbedaan dari Excel, Zahir, dan Mayop. Kan belum coba langsung kan? Ya enggak, kecuali teman-teman yang sudah pernah belajar. Nah, jadi yang untuk pertama ini adalah yang perlu Ginanjar lakukan dan teman-teman lakukan adalah teman-teman cari soal perusahaan jasa bank syariah gitu ya. Terserah bank syariah mana, bank muamalat boleh, bank apapun itu silakan dicari laporan silakan cari transaksinya lalu dibikin di kertas ya. Bikin jurnalnya semua, buku besarnya, bikin jurnal pembalik semuanya yang sudah kita pelajari ketika kalian belajar sama Ibu Fatma itu kalian buat. Nah, nanti ketika kalian sudah belajar apa itu Zahir, apa itu Mayop, itu tinggal kalian buat ya, tinggal kalian buat langsung. Jadi kemungkinan besar ya di pertemuan 13 atau 14 itu teman-teman sudah terbayang, oh ternyata saya pengennya pakai Zahir, oh saya pengennya pakai Mayop gitu. Jadi bukan dari sekarang ya teman-teman mencoba di aplikasi, tapi yang dari sekarang itu coba menghitungnya dulu, membuat di kertasnya dulu. Karena kan outputnya tadi ada 2, yang konvensional dan yang menggunakan komputerisasi. Begitu teman-teman. Oke, ada lagi teman-teman? Itu kan tugasnya, yang tugas akhir kan di videoin ya Pak. Itu videonya pakai HP atau gimana Pak? Bebas. Yang merasa nyaman aja. Kalau mau pakai aplikasi, kalau TikTok kayaknya nggak bisa ya. TikTok terbatas ya. Bebas sih, kalian mau pakai Zoom silakan. Kalau di Zoom kan langsung diinin. Pertama buka ini, kedua kita masukin angkanya ke sini. Nah kayak gitu tuh. Kebayang kayak tutorial gitu. Kalian jadi YouTuber gitu. Jadi sebebas-bebasnya. Oke. Ada lagi teman-teman? Ada? Cukup? Cukup ya. Ini saya mau lanjut ngajar juga. Nah, oke, sebelum ditutup, ada yang bisa screenshot? Bisa, ada yang Pak. bisa screenshot? Ya, silakan screenshot, habis itu kirim ke grup. Ya, silakan kasih aba-aba. Mungkin bisa dari slide pertama ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi buat slide pertama. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi untuk slide kedua. 1, 2, 3. Kasih. Baik, terima kasih Dewi. Nanti saya minta tolong Dewi. Bukan Dewi, Virginia. Sorry Virginia. Oke, Dewi nanti inbox saya langsung ya Japri ya. Ada yang mau saya kasih tentang ada yang beberapa yang mau ditandatangani. Oke ya. Oke, Pak. Siapa tadi namanya satu lagi si Aryo tadi juga untuk membicarakan tentang Zahir. Oke teman-teman, demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf teman-teman apabila ada kesalahan baik dari segi pengucapan maupun apapun itu, saya mohon maaf ya. Semoga ini awal pertemuan kita yang lebih baik gitu ya. Semoga teman-teman dapat belajar dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.